Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen penguji UKIN di STK Santo Yakobus Merauke. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Henrikus Ponigun. Saya merupakan guru pendidikan agama Katolik di SMPK Immaculata Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. Pada saat ini saya juga adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan di STK Santo Yakobus Merauke gelombang kedua. Pada saat ini saya akan membuat video pembelajaran, yaitu pada hari ini Jumat tanggal 1 Desember 2023. Materi yang akan saya bawakan adalah Yesus mengutus Roh Kudus. Saya akan mengadakan praktek pembelajaran ini di kelas 8A SMPK Immaculata Ruteng. Selamat menyaksikan dan semoga video channel saya ini dapat berguna bagi proses perkembangan pendidikan di negara Indonesia. Selamat pagi anak-anak yang terkasih, silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Yeay. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Yes. Oke, Pak Guru merasa senang karena anak-anak semuanya berada dalam keadaan yang luar Biasa. Neva, apa kabar hari ini? Makan pagi tadi? Kenyang? Siap untuk ikut pelajaran? Oke. Etin, lalu kau bagaimana Etin? Siap untuk mengikuti pelajaran. Billy, sudah siap? Sudah siap. Kenzo, sudah siap? Oke, siap. James? Sudah siap, Pak. Oke, semua anak-anak yang terkasih siap ikut pelajaran? Oke. Namun sebelum kita mengikuti pelajaran, kita hadirkan Tuhan dulu di tengah kita agar Dia tetap memberikan rahmat dan juga perlindungan. Saya minta satu orang anak untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Juan silakan. Pak Guru dan teman-teman, pada berdasarkan kita untuk berdoa. Izinkanlah saya mempegang ini secara katolik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami akan kehadirat-Mu. Berkat rahmat nafas kehidupan-Mu, kami dapat berkumpul di tempat ini dengan dalam sehat. Allah Bapa dalam surga, pada pagi hari ini
kami akan mengikuti pelajaran kami. Kami mohon lindungilah kami sepanjang pelajaran, jauhkanlah kami dari mara bahaya dan masalah, dan semoga apa yang kami terima hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Kita menutup doa kita dengan lagu yang kudus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Satu Maria yang berkata, Oke, anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah berdoa, dipimpin oleh Juan dan juga diiringi oleh Rama. Sekarang mari kita beri tepuk salut untuk mereka berdua. Tepuk salut. Salut, salut, yes. Sebelum kita lanjutkan dengan proses pembahasan materi pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada ketua kelas, apakah semua teman-teman hadir di kelas ini pada pagi hari ini? Hari ini satu orang yang tidak hadir, Pak, atas nama Putri Demo, alasan Oke, Putri Demor, alasan sakit. Kita berdoa agar dia cepat sembuh dan nanti bisa bergabung lagi dengan seluruh anak-anak dan juga peserta didik sekalian. Oke. Sekarang untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, mau supaya suasana senang, ya tidak? Kita goyang dulu, kita adakan ice breaking. Semua berdiri, kita cari tempat yang baik. Oke, silakan dulu. Apa tujuan yang ingin kita capai dari materi yang akan disampaikan hari ini, agar peserta didik, yaitu kalian semua, mampu memahami makna Yesus mengutus Roh Kudus sebagai pemenuhan janji kepada para muridnya, sehingga para murid bisa ikut mengambil bagian dalam pewartaan cinta kasih Tuhan hingga hari ini. Oke, jadi itu tujuannya. Jadi Roh Kudus seperti yang kita percaya, yang akan mendampingi terus setiap orang yang percaya kepada. Anak-anak yang sekalian, sekarang kita lanjutkan. Pak Guru ingin bertanya, bagaimanakah materi yang kita pelajari minggu lalu? Pertama, bagaimanakah peristiwa Yesus naik ke surga? Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Cami, silakan, berdiri. Ketika Yesus sedang berbicara, Pak, tiba-tiba tubuhnya terangkat, lalu awan-awan menutupi tubuh Yesus sehingga murid-muridnya tidak dapat melihat tubuh Yesus lagi. Oke. Mari kita berikan tepuk salut untuk Cami. Salut, salut, yes. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan berikut. Apa yang dijanjikan Yesus sebelum naik ke surga? Ayo, James. Silakan James. Yesus menjanjikan roh penghibur kepada rasul-rasul. Oke. Tepuk hebat untuk James. 1, 2, 3. Kamu hebat. Oke. Ya, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat tadi, Pak Guru sekarang ini menanyakan kembali apa yang anak-anak ketahui tentang Pentakosta, apa yang anak-anak ketahui tentang bagaimanakah peristiwa Roh Kudus turun ke atas para rasul. Menurut anak-anak semua,
Apa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Silakan, Tasya. Menurut saya Roh Kudus adalah roh penghibur. Menurut saya, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran. Menurut anak-anak sekalian, apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta? Sambil Pentakosta. Saya Pak. Lovely, silakan. Pentakosta merupakan hari yang ke-50. Maka dari itu peristiwa Pentakosta adalah peristiwa esensial turunnya Roh Kudus atas para rasul. Oke, tepuk hebat. Jadi dalam tradisi gereja Katolik, terjadinya peristiwa Pentakosta atau gereja Katolik merayakan Pentakosta di hari yang ke-50. Dihitung dari mana? Ada anak yang mungkin tahu? Dihitung dari hari raya Paskah. Jadi dari hari raya Paskah menuju ke hari Pentakosta itu jumlahnya 50 hari. Oke. Sebelum kita lanjutkan materi, kita akan menonton sebuah video yang akan menceritakan tentang bagaimana turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Kita saksikan bersama-sama. Komik Alkitab Anak Pentakosta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya.
Ayat hafalan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Oke. Satu. Ya, anak-anak yang terkasih, tadi kita semua sudah menonton video dan kita semua sudah melihat bagaimana narator membacakan rangkaian kejadian dalam peristiwa Pentakosta. Sekarang Pak Guru ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang bisa merangsang anak-anak sekalian untuk lebih mengerti lebih lanjut kira-kira apa yang dimaksudkan dengan peristiwa Pentakosta. Video tadi menceritakan tentang apa? Ayo, sama-sama. Keren, berdiri Keren, silakan. Menurut saya, video tadi menceritakan tentang peristiwa Pentakosta. Video tadi menceritakan peristiwa Pentakosta. Dari bagian ini, ayo, apa lagi selain peristiwa Pentakosta tadi? Silakan Cynthia. Menurut saya, video tadi menceritakan tentang orang Yahudi yang mulai percaya dan bertobat. Oke, mereka percaya dan bertobat dan menyatakan dibaptis dan kemudian mereka menjadi orang Kristen. Pertanyaan yang berikut, apa yang dialami para murid sebelum mereka menerima Roh Kudus? Ayo dari bagian ini, Billy, silakan Billy. Apa? Oke Billy, saya tanya lagi. Apa yang dialami para murid sebelum menerima Roh Kudus? Ketakutan. Oke, mereka merasa takut. Ada lagi dari kelompok ini, Neva. Selain mereka merasa takut, murid-murid tadi mereka merasa apa lagi? Oke, tidak percaya diri. Selain anak-anak, selain murid-murid tidak percaya diri, apa lagi? Silakan, Ded. Menurut saya mereka cemas, Pak. Mereka juga merasa cemas. Karena pemimpin, karena Mesias yang tinggal bersama dengan mereka telah dibunuh dan juga telah dimakamkan. Oke, pertanyaan yang berikut. Apa yang menjadi ciri khas dari kedatangan Roh Kudus? Ciri khas. Rama, silakan berdiri, Rama. Yang menjadi ciri khas dari kedatangan Roh Kudus adalah ada tiupan angin keras yang masuk dalam rumah yang ditinggali oleh para rasul. Setelah itu munculnya bidadari api hingga di atas kepala para rasul. Dan di situ mereka bisa berbahasa roh. Oke, mereka semua bisa berbahasa roh. Jadi untuk tema Yesus mengutus Roh Kudus ini ada dua bacaan yang diambil. Yang pertama dari Yohanes bab 16 ayat 8 sampai 15, Yesus menjanjikan penghibur, dan juga dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13 tentang peristiwa Pentakosta itu sendiri. Sekarang untuk bagian pertama dari Injil Yohanes, saya minta satu orang untuk menjadi volunteer. Ayo, siapa bisa? Yuan, silakan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan itu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul Pentakosta. Kata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengar dari bacaan dari Injil Yohanes dan juga dari Kisah Para Rasul, selanjutnya kita masuk dalam bagian diskusi. Jadi tujuan dari kenapa dibuatkan kegiatan diskusi, yang pertama bagi anak-anak sekalian melatih untuk bisa berkomunikasi dengan baik, berlatih untuk bisa berkolaborasi dengan teman. Tahu arti kata kolaborasi? Kerja sama. Lalu melatih anak-anak untuk berpikir, untuk menganalisa materi menggunakan daya nalar yang kritis, dan juga melatih agar anak-anak bisa membangun komunikasi yang baik, bisa untuk merajut
kebersamaan sebagai satu kelompok. Untuk diskusi kita kali ini anak-anak yang terkasih, ada 2 referensi yang Pak Guru sudah siapkan. Yang pertama, nanti ada kelompok yang bertugas untuk mencari materi menggunakan studi kepustakaan. Apa maksudnya studi kepustakaan? Anak-anak akan mencari buku yang berhubungan dengan pertanyaan, mencari jawaban dari buku-buku di perpustakaan. Lalu kelompok yang berikut nanti sumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penuntun yang Pak Guru berikan adalah menggunakan media internet. Oke, jadi kalian mencari sumber dari HP yang sudah kalian bawa. Dan tiap kelompok Pak Guru minta kalian pilih sendiri mana yang menjadi ketua dan mana yang menjadi sekretaris atau juru bicara. Nanti setelah jawaban kita semua temukan, Pak Guru akan siapkan satu kesempatan bagi kelompok-kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, mempresentasikan hasil kerjanya nanti di kelas, dan kelompok lain bertugas memberikan tanggapan. Bisa? Bisa, Pak. Tidak semangat. Bisa? Bisa. Oke. Ya, anak-anak yang terkasih, sebelum kalian pergi ke perpustakaan atau bertahan di kelas, Pak Guru akan bagikan pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Saya minta Bayu, kau bagikan soal-soal diskusi ini untuk tiap-tiap kelompok. Satu kelompok, satu lembar. I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. Jawaban itu bisa I wanna stay with you. Ya, anak-anak yang terkasih, tadi anak-anak semuanya sudah berdiskusi. Jadi saya minta yang pertama dari kelompok 1, nanti setelah juru bicara dia membacakan hasil diskusi kelompoknya, kelompok lain kita bertugas untuk memberikan tanggapan dan komentar. Jadi teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Ia akan memberikan penolong kepada para murid, yaitu Roh Kudus. Dari kelompok lain, mungkin ada memberikan tanggapan atau komentar. Jadi di sini saya ingin menyangka jawaban dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, yaitu kelompok 4, roh yang dijanjikan Yesus kepada para rasul adalah roh Yesus sendiri. Kita lihat dari kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi jawabannya adalah Roh Kudus. Alasannya karena Roh Kudus selalu memberikan kekuatan kepada para rasul dan keberanian. Kelompok kami dari kelompok 1 ingin menyanggah jawaban dari kelompok 2. Karena menurut kami Roh Kudus, Yesus menjanjikan roh penghibur kepada para murid itu untuk menghibur para murid agar para murid dan merasa kesepian setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Bagaimana kelompok 2? Oke, jawabannya bisa diterima. Anak-anak yang terkasih, setelah kita semua berdiskusi tadi, saya minta, Pak Guru minta anak-anak semua untuk menulis di catatan pokok-pokok penubuhan yang berhubungan dengan materi hari ini. Bisa dibaca, ya tidak? Anak-anak yang terkasih, sambil kalian menulis materi, Pak Guru akan edarkan
tugas LKPD yang harus kalian selesaikan di rumah. Nanti tugas itu akan dikumpulkan minggu depan. Oke? Nah, saya minta Kiki, silakan balikkan kepada teman-teman. Sekarang anak-anak yang terkasih, saatnya kesempatan bagi anak-anak semuanya untuk memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran materi kita pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa Roh Kudus senantiasa memberi kita kekuatan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari materi hari ini adalah Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya sekalipun ia telah mati. Kesimpulan dari materi ini adalah berita kita, yaitu turunnya Roh Kudus atas para rasul berupa roh bertutur atau roh kebenaran. Oke, anak-anak yang terkasih, dari Pak Guru, jadi kita semua sudah mempelajari Yesus mengutus Roh Kudus. Ada beberapa poin penting yang anak-anak bisa bawa dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat yang percaya kepada Kristus, sebagai umat yang percaya kepada Roh Kudus, kita sebagai umat Kristiani tetap tahu bahwa apapun persoalan yang dialami, apapun masalah yang kita hadapi semuanya itu bisa terselesaikan. Semuanya itu bisa mencapai solusi yang baik jika kita semua sebagai umat Kristiani percaya kepada Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kita pada tahap refleksi. Jadi saya minta anak-anak mengambil sikap yang pantas sambil merenungkan beberapa pertanyaan refleksi yang nanti Pak Guru akan bacakan. Tundukkan kepala. Apakah anak-anak semua bisa berani menjadi saksi kebenaran? Apakah anak-anak sekalian berani untuk menyatakan kebenaran dengan jujur tanpa pura-pura? Silakan saya beri waktu kepada anak-anak sekalian untuk menulis makna pelajaran hari ini lewat jurnal pribadi. Silakan kalian tuliskan pada jurnal pribadi apa makna dari pelajaran hari ini. Sekarang kita akan tutup proses pembelajaran kita hari ini dengan doa dan juga dengan nyanyian. Saya persilakan satu orang anak untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Teman-teman dari Pak Guru, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa ini dalam tata cara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas penyertaan dari pagi tadi hingga pada siang hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik. Semoga apa yang kami dapat pada hari ini dapat berguna bagi masyarakat kami. Lindungilah kami dimanapun kami berada. Jauhkanlah kami dari para bahaya dan malapetaka yang dapat mengancam jiwa dan raga kami. Dan kami puji hari ini untuk sepanjang segala masa. Amin. Kita menutup doa kita dengan lagu. Terima kasih Tuhan.
doakanlah kami dalam